Bagi semua saudara yang mengikuti di rumah, saya ingin sampaikan kita beribadah. Kita bukan menonton ibadah. Banyak orang yang ikut di rumah itu dong kira dong menonton ibadah. Kalau kita beribadah berarti sikap ibadah kita mesti jelas. Sikap kita terarah kepada Tuhan. Pakaian kita juga pakaian baik-baik. Jangan pakai celana apa? Oh, tahu juga celana umpan. Pakai pakaian yang sopan. Jangan sambil makan. Semua tenang dan beribadah kepada Tuhan, karena situasi seperti pandemi ini ibadah bawa sampai ke rumah. Tuhan bertemu kita di rumah dan sampai ke ujung-ujung dunia lewat media ini. Karena itu Tuhan lihat kita, lihat yang baik. Karena itu lewat media-media ini juga saya berharap kita bisa mengikuti dengan baik. Jangan mulai dengan like, subscribe, bagikan, tujuan apa lagi itu. Kita beribadah dulu kepada Tuhan, itu hal pertama. Tema kita hari ini saudara-saudara adalah mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Saya mau mulai dengan bertanya, saudara ketika mendengar penderitaan apa yang saudara bayangkan? Waktu dengar bilang penderitaan apa yang ada dalam pikiran saudara hari ini? Boleh jawab. Penderitaan, apa yang saudara bayangkan? Penderitaan, apa yang saudara bayangkan? Sakit, apa lagi? Luka, apa lagi? Penderitaan. Tetapi saya coba bagi saudara-saudara bahwa penderitaan itu ada dua. Pertama, sakit fisik. Sakit fisik itu yang kita sakit. Masuk rumah sakit. Jatuh motor kok luka. Anak-anak muda don tato kok sakit. Itu sakit fisik itu. Tapi yang kedua sakit hati. Yang kedua sakit apa? Hati. Ada yang sakit hati di sini? Tidak ada Ini sakit fisik semua. Sakit hati itu, menurut saudara yang susah itu, yang paling berat itu sakit fisik atau sakit hati? Menderita fisik atau menderita batin? Mana? Dua-dua. Saudara kira satu saja? Luka mungkin akan sembuh, tapi sakit hati itu bisa sepanjang hidup. Sakit hati itu sama kayak putus cinta itu. Pernah putus cinta? Pernah? Tidak pernah? Pernah kok tidak? Pernah. Ulang-ulang. Orang putus cinta itu kalau tidak segera diobati itu bisa sakit dari tamat SMP sampai mati. Jadi ada penderitaan dua-dua ini saudara-saudara. Nah, sebelum kita nanti lebih jauh untuk memahami penderitaan bersama Kristus di jalan Via Dolorosa itu, saya ingin sampaikan bahwa pada prinsipnya secara naluri manusia itu tidak suka menderita. Tidak ada manusia yang mau menderita. Semua mau hidup enak-enak, menderita sedikit pun tidak mau. Amin kok. Di sini ada yang mau sakit, tidak mau Makanya orang tua dong sakit, ada batuk, pilek, kita bilang mama periksa, nanti sembuh juga. Iya, nanti sembuh. Itu kan dia tidak mau menderita. Ada yang putus cinta kok sakit hati sekali, kita bilang galau kok. Tidak. Memangnya di dunia hanya satu. Padahal dia pulang itu menangis Bapak. Betul. Anak muda dong ada yang putus cinta. Saya lihat kampung muka ini. Pada prinsipnya manusia itu tidak mau menderita. Manusia tidak mau memikul salib. Manusia tidak mau. Tetapi saudara tahu bahwa pikul salib itu memang penderitaan itu identik dengan sakit dan lain sebagainya. Dan iblis tahu bahwa manusia itu tidak mau sakit. Lalu apa?
Iblis coba untuk mengganggu sikap manusia. Kalau ikut Yesus kau sakit, lebih baik bosan tidak usah ikut. Untuk apa ikut Yesus tapi menderita? Dulu ketika saya belum kenal Yesus, saya punya hidup aman, saya kaya raya, tidak pernah sakit. Dulu saya minum sop itu, minum, tidak pernah sakit. Sekarang ketika berhenti itu yang tak uju sakit. Di sini ada yang begitu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Woi, kalau kita ikut Tuhan kok sakit begini, woi, saya tidak bisa. Tapi ada satu hal yang menarik disampaikan oleh Paulus. Paulus bilang begini, penderitaan ringan yang saya alami ini tidak bisa dibandingkan dengan kasih Kristus yang besar. Dengan kekekalan yang Tuhan siapkan buat saya. Penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan. Saya coba periksa Paulus pun penderitaan yang dia bilang ringan-ringan itu. Satu, Paulus pernah tenggelam di laut. Ringan. Kalau ada yang bilang ringan, coba ikut saya pita belolong. Saya lepas dia di situ dan dia tahu memang bilang itu ringan. Paulus pernah masuk penjara. Ringan. Oh, saya kira kalau ada yang bilang ringan, coba polisi satu lewat, so dia lempar. Dia langsung tahu berat itu. Paulus itu pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk mereka itu, orang yang kena hukuman cambuk itu, dia dipukul kira-kira 39 sampai 40 kali. Di ujung cambuk itu ada paku yang begini. Jadi satu kali kena itu dia bawa isi. Ringan. Lalu kenapa Paulus bilang itu ringan? Karena dia tahu bahwa itu sesaat, tapi surga itu Tuhan siapkan bagi kita. Amin kok. Karena itu dengan pasti sekali dia bilang begini. Apa yang dapat memisahkan? Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Apa yang langsung diref. Tiada satu pun seperti kau, Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabat. Itu yang membuat dia kuat ketika dia ada di tengah pencobaan. Ketika dia ada di dalam kesakitan. Termasuk kalau saudara COVID hari ini. Itu yang membuat engkau kuat. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, iblis menggoda kita. Bagaimana dia menggoda kita? Dia coba mengarahkan pikiran kita tidak kepada Tuhan. Tapi dia arahkan kita kepada pikiran yang dipikirkan oleh manusia. Nyala engkau iblis. Engkau pikirkan hal yang dipikirkan oleh manusia. Bukan yang dipikirkan oleh siapa? Iblis ini dia kerja, dia serang di sini. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa iblis sekarang tidak datang dengan muka yang berdarah-darah, kau kasih takut orang. Oh, ini tidak lagi. Dia pakai cara-cara. Kau yang kasih takut orang tidak perlu iblis. Ada orang yang anak-anak kecil tidak bisa makan, dia makan teh om datang. Oh, di sini juga ada. Yang biasa sedikit sih, oh begitu itu ada. Iblis sekarang kerja lebih dari itu. Dia serang kita otak. Kita pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pada saat manusia berpikir tentang surga, dia bilang, ini kamu masih di dunia, kok hidup hanya sekali. Ini anak-anak muda dong minta untuk mau pelayanan. Sabar Bapak, ini masih muda, masa muda nih sekali Bapak.
Banyak yang kita minta majelis ketika masih kuat dan tidak mau. Nanti su pensiun seumur 70-80 baru dia datang bilang, kalau bisa saya diaken. Ini dia mau apa? Di Kuan Yeom juga ada. Begitu ada. Itu yang faham apa dong tuh? Jadi jangan ikut apa yang iblis mau arahkan kita ke situ. Dan iblis bekerja kuat juga. Jadi kalau kita tidak kuat bersama-sama dengan Tuhan, kita terbawa. Saya bicara di mana-mana. Minggu lalu saya masih berkhotbah, saya katakan kadang-kadang Tuhan mau supaya kita punya iman itu betul-betul, karena iman bertumbuh di tengah-tengah badai. Bagaimana kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Tapi sekarang ini karena COVID, orang pikir imun lebih banyak daripada pikir imannya. Siapa yang bisa jamin kepada saya ketika dia jaga dia pun kesehatan seluruhnya? Saya jaga kesehatan dan dia tidak mati. Mati. Mau ikut asuransi apapun mati kok tidak? Mati. Yang dapat garansi dari rumah sakit paling hebat di dunia sekalipun dan dokter yang paling hebat mati juga. Karena itu belajar untuk taruh kita iman ini juga pada Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara. Pembacaan hari ini kita baca dalam sebuah konteks pemahaman tentang Mesias sebagai seorang pahlawan perang yang tidak pernah kalah. Orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu menanti-nanti Mesias yang akan datang menyelamatkan mereka. Mesias yang digambarkan itu adalah seorang pahlawan, seorang panglima perang yang tidak mungkin kalah. Dia gagah perkasa, dia hebat sekali. Dan kalau dia datang segala sesuatu ditaklukkan. Itu cara berpikir. Setiap hari anak-anak ini dimasukkan itu pikiran, Mesias itu hebat, Mesias itu panglima perang, Mesias itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Tiba-tiba dalam percakapan dengan Yesus, Yesus bicara tentang penderitaan dan kematiannya. Ini sesuatu yang berbeda sekali dari apa yang tiap-tiap hari masuk dalam pikiran mereka. Masa Mesias yang kami nantikan ini akan menderita dan mati? Ini sangat mengganggu. Sepanjang hidup mereka mendapatkan gagasan-gagasan tentang Mesias yang menaklukkan masalah, menaklukkan musuh. Karena itu Petrus mungkin saja mewakili kita semua, dia protes. Dia protes sangat kuat. Bagi Petrus hal itu tidak mungkin terjadi. Oh, ini Tuhan Yesus marah. Marah besar sama dia. Yesus bilang kepada dia, Petrus, enyah engkau iblis. Yesus kecewa juga dengan dia ini. Bagaimana kita dua sama-sama ini, tetapi engkau mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya diganggu oleh iblis. Engkau tidak melihat apa yang Tuhan Allah pikirkan, tapi engkau melihat apa yang dipikirkan oleh manusia, termasuk yang kau sendiri. Enyahlah engkau iblis. Satu hal yang Yesus pikirkan saudara-saudara adalah ini kok disampaikan oleh seorang sahabat yang tiap hari sama-sama dengan Yesus. Saya ketika membaca sampai poin ini, sampai teks ini, saya merasa sekali bahwa memang orang-orang di sekitar kita itu terlalu mempengaruhi kita. Kalau kita tidak pikir ikut Tuhan pun mau, bahaya itu. Saudara rasa kok tidak kalau tetangga itu satu mempengaruhi satu? Pernah rasa kok tidak? Tak salah orang bisa iri hati itu. Dong ada saudara, ipar, barat. Ada arisan ibu satu, nanti dia datang pakai gelang gading penuh di tangan kanan. Yang dia pu ipar itu tidak mau kalah, dia pakai gelang kea penuh di tangan kiri. Jadi dong di Kuan Yeom juga ada. Ada kok tidak? Itu ibu dong ada di sini. Dong pakai baju warna apa? Kadang-kadang kita tinggal tetangga itu kita baterek, iri hati itu tinggi sekali. Saya suka bilang di mana-mana,
Kalau orang tinggal badeka-badeka itu batere kuat itu, iri hati kuat itu. Yang di sebelah itu berani dia tumis sayur, kasih panas minyak, minyak mulai taruh. Yang di sebelah itu tidak mau kalah. Dia bilang anak gas panas. Waktu minyak su panas di situ anak dong kasih mama bawang tidak ada. Dia sudah lu percik air saja tidak apa-apa yang penting. Memang orang-orang di sekitar kita itu sangat bisa mempengaruhi kita punya sikap, bukan kepada Tuhan Allah. Separuh jangan coba-coba beli tape satu. Berani dia beli tape satu kau taruh di emper. Oh, saya juga beli. Di Konheum juga begitu. Ada. Nah itu dong pikirkan apa yang manusia pikirkan itu. Bukan apa yang Tuhan pikirkan. Kita ini terlalu sekali. Saya suka bilang begini, ada ibu-ibu yang dia suami baru pulang kerja, dia lihat, Bapak, yo, don di sebelah saya beli TV. Oh beli. Besok Bapak, yo, don di sebelah saya motor baru. Oh beli. Lu sebab 2 bulan, Bapak, yo, don di sebelah saya ada sofa baru. Beli. Hari Kamis sebab 2 bulan mam tu bilang Bapak, yo mau beli apa lagi? Tidak Bapak. Kenapa? Bapak tahu kok tidak. Sebab tu di sebelah su ada istri baru. Mau. Jadi hidup itu jangan pikir apa yang kadang-kadang. Ada banyak majelis jemaat, ada banyak jemaat, ada banyak anggota kategorial fungsional yang sebenarnya dia tidak mau datang gereja. Pas kita tanya, bilang, Bapak, ini hari datang. Dia bilang, sebenarnya tidak datang. Kok esmam pendeta su telepon ini. Jadi dia perasaannya dengan pendeta ini. Karena kita pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara tahu, pertama Korintus pasal 15 ayat 33 kasih tahu dengan sangat baik. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat Petrus ingin menyampaikan sesuatu supaya misi besar dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan kita gagal. Dari mana? Kawan. Hati-hati pilih kawan. Hati-hati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini semua ada kawan kok. Itu kawan ada datang. So lihat itu kawan pemuka. Jangan bikin rusak hal yang baik dari sebuah persahabatan. Jaga baik-baik itu persahabatan. Karena kawan itu saudara-saudara, kalau saya coba bicara dalam kaitan dengan iblis pun cara kerja, dengan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saya akan bilang begini. Kadang-kadang kawan itu jadi setan. Kadang-kadang kawan jadi setan. Stop sudah jadi setan. Kadang-kadang suami jadi setan. Istri jadi setan. Istri boleh siapa baik. Kau mau pergi gereja sama mak. In hari ke bapak kepingin mau sendiri saja mama. Kok mama sudah cantik-cantik mau pergi mana? Pergi gereja. Sudah Tuhan juga mengerti. Di sini ada yang begitu. Saya mau tanya dulu, kenapa ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ini mama janda kok bukan? Mama janda kok bukan? Teh bapak. Itu bapak itu memang terlalu. Hati-hati. Kalau orang lain yang mau goda sang kita masih bisa tahan. Tapi yang dekat-dekat itu yang jadi setan kita pusing. Pusing. Anak muda dong ini kalau dong sudah saya ini hari saya mau ikut Tuhan Yesus. Siap bapak dia mau pergi ibadah pemuda separuh bilang semua pendeta akhirnya dia tidak jadi pilih.
Jadi hati-hati, jangan jadi setan. Stop sudah. Di sini ada yang kerja ganggu orang kok. Ada, dia laki-laki kok perempuan. Stop. Stop sudah. Kadang-kadang kita pusing. Dalam gereja juga seringkali begitu. Orang lain boleh duduk siap-siap apa kau dengar firman Tuhan, tidak lama tadi apa bilang tinunung tinunung tinunung. Di sini juga ada. Wih, ada SMS dia buka pita Telkomsel. Kas mati. Karena kita penggerakan semua ini kan orang lihat. Memang kadang-kadang kita repot di situ. Kita ini seringkali tidak baik. Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Amin kok. Yakin. Yakin sekali atau yakin saja. Tapi seringkali kita jadi setan. Kita perasaan. Kalau manusia, tapi kalau sebentar saya bilang begini. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas semua pun tutup mata, dia akan. Ini mama don satu. Dom bikin acara di rumah, kau masak, undang kita, kau kita pi doa, ibadah syukur. Doa, firman itu yang baik, saudara-saudara. Kita satu hati dengan keluarga bersama-sama dalam doa syukur ini. Pas kita mau berdoa dengan ibu-ibu dong langsung pergi belakang semua. Dong langsung pergi belakang. Sampai di belakang itu yang ketua dapur itu langsung bilang, sudah doa syafaat. Sudah siap. Kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang berenibon. Tapi orang berdoa ini yang dong pidatan. Di Kuan Heum ini yang biasa ketua dapur siapa? Coba tunduk saya. Ada kok. Siapa pu istri itu? Jangan stop, berhenti jadi setan. Orang lagi taruh perhatian di Tuhan ini terganggu karena kita punya sikap pidatan ini mengganggu orang dari hadapan Tuhan, saudara. Amin kok. Amin lah bikin. Jadi kasih tahu. Saudara kita goda orang ini, orang goda orang itu saya lihat satu video ini ada anak kecilong ini. Dong ambil asam muda ini. Tahu asam muda? Di Kuan Heum ada asam. Dia ambil asam muda baru dia lewat ibu-ibu dan dia bilang, wih itu kayak tergoda. Jadi berhenti goda orang. Amin kok mama. Baik.